Gas aja gas, yuk. Ya udah, lu yang buka tuh. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami semua tentang peraturan dan regulasi serta aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Nah, khususnya sebenarnya ada di beberapa undang-undang nanti yang bakal dibahas. Mungkin aku bakal izin kenalin diri dulu. Sorry, belum di next. Nah, di sini itu ada Raden Kusuma Darmawan dan M. Hezran Raka Bintang, Amir Sultani, saya sendiri, M. Dava Aprilian, dan Yagaichi. Oke, boleh di next. Nah, jadi di sini seperti yang tadi saya bilang, di sini kita bakal jelasin undang-undang ini gimana ngatur penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia, termasuk berbagai aspek penting seperti asas, tujuan, kewajiban penyelenggara, dan hak-hak dari pengguna. Nah, untuk yang slide pertama ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 36 tentang telekomunikasi, asas dan tujuannya, penyelenggaraan telekomunikasinya, penyidikan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidananya. Boleh di next. Nah, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan berbagai aspek penting seperti asas, tujuan, kewajiban penyelenggara, dan hak-hak dari pengguna. Boleh dilanjut. Nah, asas dan tujuan telekomunikasi. Jadi, asas dan tujuan telekomunikasi ini dirancang untuk menciptakan sistem telekomunikasi yang adil, merata, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita bisa lihat poin-poin yang tertera dari slide itu ada beberapa poin. Nah, yang penjelasan pertama, keadilan dan kesetaraan. Asas ini menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki akses yang adil dan setara terhadap pelayanan telekomunikasi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penyediaan layanan ini, baik berdasarkan lokasi geografis, status ekonomi, atau faktor lainnya. Contohnya, layanan telekomunikasi harus tersedia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan kualitas yang sama. Yang kedua, keutuhan dan kesatuan bangsa. Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan telekomunikasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Segala bentuk penyalahgunaan telekomunikasi yang dapat memecah belah bangsa harus dihindari. Misalnya penyebaran informasi yang dapat memicu konflik sosial atau politik itu dilarang keras. Itu teman-teman. Nomor 3, kemanfaatan dan kepentingan umum. Telekomunikasi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa. Ini termasuk memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Contohnya, program e-government yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Lalu yang keempat, ada pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Undang-undang ini juga mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi telekomunikasi terbaru untuk kemajuan bangsa. Pemerintah dan penyelenggara layanan diharapkan terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada penyelenggaraan telekomunikasi nih, teman-teman. Nah, untuk memastikan kalau telekomunikasi ini diselenggarakan dengan baik dan sesuai aturan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 menetapkan beberapa persyaratan penting bagi penyelenggara telekomunikasi. Yang pertama, izin. Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggara memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini termasuk pemeriksaan kualifikasi teknis dan finansial dari penyelenggara. Yang kedua, pemenuhan kewajiban. Nah, penyelenggara telekomunikasi harus memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini termasuk kewajiban teknis, administratif, dan operasional. Misalnya, penyelenggara harus menyediakan layanan yang andal dan berkualitas, serta melaporkan secara berkala tentang operasional mereka terhadap pemerintah. Nah, yang ketiga, pemantauan dan pengawasan. Itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Ini untuk memastikan bahwa penyelenggara mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku. Pengawasan ini termasuk audit, rutin dan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Oke, boleh dilanjut, dibantu operator. Nah, untuk kewajiban penyelenggara telekomunikasi itu diatur untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan berkualitas dan aman bagi pengguna. Nah, ini adalah beberapa
kewajiban utama dari penyelenggara telekomunikasi. Yang pertama, dia harus memenuhi standar teknisnya atau pemenuhan standar teknis. Penyelenggara telekomunikasi ini wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Ini termasuk standar untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi andal dan tidak mudah terganggu. Yang kedua, penyediaan layanan umum. Nah, penyelenggara ini juga wajib nih menyediakan layanan telekomunikasi umum yang terjangkau dan berkualitas. Ini berarti bahwa layanan telekomunikasi harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Nah, yang ketiga, pelayanan prima. Nah, penyelenggara itu wajib memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, ini berarti bahwa mereka harus responsif terhadap keluhan pelanggan, menyediakan layanan pelanggan yang baik, dan memastikan bahwa layanan mereka selalu berfungsi dengan baik. Lalu yang keempat, keamanan data. Penyelenggara wajib menjamin keamanan data pelanggan. Ini termasuk melindungi data pribadi pelanggan dari akses tidak sah dan penyalahgunaan. Penyedia layanan harus memiliki kebijakan keamanan yang ketat dan menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini ada hak dan kewajiban pengguna telekomunikasi. Selain kewajiban penyelenggara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 juga mengatur hak dan kewajiban dari penggunanya dari telekomunikasi ini. Haknya apa? Itu hak penggunanya, dia dapat layanan telekomunikasi yang berkualitas, yang pertama. Terus dia mendapatkan informasi yang benar dan transparan tentang layanan yang mereka gunakan. Lalu yang ketiga, mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan data pribadi dari mereka. Misalnya, pengguna harus diberitahu nih tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Lalu selanjutnya ada kewajiban pengguna. Pengguna telekomunikasi juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya layanan telekomunikasi yang mereka gunakan, menghormati hak-hak pengguna lain, dan tidak menggunakan telekomunikasi untuk kegiatan ilegal. Misalnya, pengguna tidak boleh menggunakan layanan telekomunikasi untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum. Oke, boleh dilanjut. Nah, mungkin penjelasan terakhir dari aku di sini ada soal penyidikannya. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ini menetapkan prosedur penyidikan untuk menangani pelanggaran terhadap undang-undang ini. Laporan, jika terjadi pelanggaran undang-undang, pihak yang dirugikan dapat melaporkannya ke kepolisian. Laporan ini akan menjadi dasar untuk memulai proses penyelidikan. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Ini bisa melibatkan wawancara saksi, pengumpulan dokumen, dan analisis data elektronik. Lalu yang ketiga ada penyidikan. Jika ditemukan bukti yang cukup, kepolisian akan melanjutkan dengan penyidikan yang lebih mendalam. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Oke, mungkin penjelasan dari aku udah cukup. Mungkin aku cukupkan sampai sini. Aku selanjutnya serahkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada sanksi administratif. Yang pertama tuh ada peringatan tertulis. Peringatan tertulis diberikan sebagai langkah awal untuk mengingatkan penyelenggara tentang pelanggaran yang telah mereka lakukan dan meminta mereka untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua itu ada penghentian sementara layanan. Jika pelanggaran tidak diperbaiki, pemerintah dapat memutuskan untuk menghentikan sementara layanan yang diberikan oleh penyelenggara. Ini adalah langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa penyelenggara mematuhi peraturan. Yang ketiga, pencabutan izin. Dalam kasus pelanggaran yang serius atau berulang, izin penyelenggara telekomunikasi dapat dicabut. Ini berarti bahwa penyelenggara tidak lagi diizinkan untuk beroperasi. Yang keempat, denda. Penyelenggara yang melanggar aturan juga dapat dikenakan denda sebagai bentuk hukuman finansial. Biasanya denda tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran. Next. Terus ada ketentuan pidana. Yang pertama ada pembatalan izin. Izin penyelenggara telekomunikasi dapat dibatalkan sebagai salah satu bentuk hukuman. Ini adalah langkah tegas yang diambil terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran berat. Yang kedua itu ada denda.
Pelanggar juga dapat dikenakan denda yang cukup besar. Denda ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran tidak terulang. Yang ketiga, penjara. Dalam kasus pelanggaran yang sangat serius, pelaku dapat dipenjara untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah hukuman paling berat yang dapat diberikan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang. Next. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam telekomunikasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Yang pertama itu ada regulasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat regulasi yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi. Regulasi ini mencangkup standar teknis, keamanan, dan kualitas layanan. Yang kedua, pengembangan. Pemerintah juga mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Ini termasuk investasi dalam teknologi baru dan pembangunan jaringan telekomunikasi yang lebih luas dan canggih. Yang ketiga ada pemanfaatan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan telekomunikasi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bisa berupa program-program yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Next. Selanjutnya penutup. Sebagai penutup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ini tentang telekomunikasi adalah fondasi penting dalam mengatur dan memajukan sektor telekomunikasi di Indonesia. Dengan memahami isi undang-undang ini, diharapkan dapat terciptanya penyelenggara telekomunikasi yang adil, aman, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk rekomendasi, penting bagi penyelenggara layanan telekomunikasi untuk mematuhi semua regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengguna juga harus memahami hak dan kewajiban mereka agar dapat memanfaatkan layanan telekomunikasi secara maksimal. Dengan kerjasama antara pemerintah, penyelenggara, dan pengguna, kita dapat membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih baik di Indonesia. Next. Selanjutnya tuh ada tentang RUU ITE dan Peraturan Bank Indonesia, memahami tata kelola transaksi elektronik dan internet banking. UU ITE dan Peraturan Bank Indonesia memahami tata kelola internet banking tentang regulasi yang mengatur penggunaan internet banking dan transaksi elektronik di Indonesia. Kita akan membahas bagaimana kedua regulasi ini bekerja sama untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dalam dunia digital, serta bagaimana hal ini mempengaruhi penyedia layanan dan pengguna. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada ruang lingkup UU ITE. Yang pertama itu ada kejahatan cyber. UU ITE juga mendefinisikan dan mengatur berbagai jenis kejahatan cyber seperti akses ilegal, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten berbahaya. Contohnya itu seperti malware atau informasi palsu. Misalnya kayak jika ada seseorang yang meretas akun media sosial atau menyebarkan berita bohong atau hoax, itu tindakan ini dapat dihukum berdasarkan UU ITE. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi semua pengguna. Yang kedua itu ada transaksi elektronik. UU ITE ini mengatur transaksi elektronik meliputi proses pertukaran data elektronik, termasuk pembayaran digital, transfer dana, dan perjanjian online. Nah, misalnya ini kayak saat Anda ini melakukan pembayaran menggunakan aplikasi dompet digital gitu, untuk melakukan pembayaran, untuk melakukan transfer bank melalui internet banking. Semua ini diatur oleh UU ITE. Dan undang-undang ini memastikan bahwa transaksi elektronik ini memiliki landasan hukum yang jelas dan melindungi hak-hak pengguna dan penyediaan layanan. Terus yang terakhir itu ada informasi elektronik. UU ITE ini
mencakup aturan mengenai informasi elektronik, termasuk data pribadi, konten digital, dan hak cipta dalam dunia digital. Informasi elektronik ini dapat berupa data pribadi yang disimpan oleh layanan online, konten yang diunggah di media sosial, atau bahkan di e-book yang yang sudah dibeli gitu. UU ITE ini mengatur bagaimana data ini harus dikelola dan dilindungi, termasuk hak individu terhadap data pribadi mereka. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada definisi dan konsep dasar UU ITE. Yang pertama itu ada transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini adalah pertukaran data elektronik yang menghasilkan efek hukum. Contohnya itu seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan transfer data. Contohnya itu misalkan kayak ketika membeli sesuatu secara online dan melakukan pembayaran melalui kartu kredit. Nah, ini adalah contoh dari kasus transaksi elektronik. UU ITE ini memastikan bahwa transaksi ini sah secara hukum dan melindungi hak-hak konsumen serta penjual. Informasi elektronik ini, yang kedua itu ada informasi elektronik. Informasi elektronik ini adalah informasi yang merujuk pada data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan secara elektronik. Atau ditransmisikan secara elektronik, ini termasuk data pribadi, konten digital seperti video atau artikel, dan berbagai informasi digital lainnya, misalnya informasi pribadi yang Anda berikan saat mendaftar di sebuah situs web gitu, atau data yang disimpan di cloud itu adalah bagian dari informasi elektronik. Nah, yang ketiga itu ada penyelenggara sistem elektronik. Pihak yang menyediakan dan mengelola sistem elektronik seperti penyedia layanan online, platform e-commerce, dan bank dengan layanan internet banking. Nah, yang keempat itu ada pengguna sistem elektronik perorangan atau badan hukum yang mengakses dan memanfaatkan sistem elektronik, termasuk pengguna internet banking, pembeli online, dan pengguna aplikasi digital. Boleh di next. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban pengguna layanan elektronik. Yang pertama itu ada hak informasi elektronik. Hak informasi elektronik ini adalah hak yang memiliki akses untuk informasi elektronik, gitu. Yang berartikan ini berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai layanan yang sedang digunakan. Terus yang kedua itu adalah hak melakukan transaksi elektronik. Nah, ini adalah hak untuk melakukan transaksi elektronik dengan aman dan terjamin. Ini juga termasuk hak untuk melakukan pembayaran digital, transfer dana, dan melakukan perjanjian online. Terus yang ketiga itu adalah hak perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi ini adalah hak penting lainnya. Itu berarti data pribadi ini harus dilindungi dari penyalahgunaan dan akses yang tidak sah. Terus yang keempat itu ada kewajiban tidak menyebarkan informasi hoax. Sebagai pengguna itu juga memiliki kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi hoax atau informasi palsu. Terus ini bisa dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE. Terus yang kelima ini kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi. Nah, ini juga bisa menjaga kerahasiaan data pribadi sendiri dan tidak membagikannya sembarangan. Terus yang terakhir itu ada tidak melakukan penipuan online. Kenapa tidak boleh? Karena kita memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penipuan online. Ini termasuk tindakan seperti menjual barang palsu, mencuri identitas, dan melakukan penipuan lainnya yang merugikan orang lain. Boleh di next. Ini ada transaksi elektronik dalam UU ITE. Yang pertama itu ada pemesanan online. Pemesanan online ini sering dimulai dengan pemesanan online. Pengguna ini melakukan pemesanan produk atau layanan melalui platform digital seperti situs e-commerce atau aplikasi layanan.
Contoh misalnya kayak membeli barang di toko online gitu. Yang kedua itu ada pembayaran elektronik. Nah, setelah pemesanan itu, langkah berikutnya adalah pembayaran elektronik. Eh, Pengguna ini bisa melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran digital seperti kartu kredit, dompet digital, atau transfer bank, atau bisa dibilang QRIS. Nah, yang ketiga itu ada konfirmasi transaksi. Setelah pembayaran dilakukan, pihak penjual atau penyedia layanan mengkonfirmasi penerimaan pembayaran dan pemesanan. Ini biasanya dilakukan melalui email atau notifikasi di aplikasi. Terus yang keempat ini ada pengiriman. Nah, ini adalah langkah terakhir untuk pengiriman produk atau layanan kepada pengguna. Pihak penjual atau penyedia layanan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan barang sesuai dengan detail yang telah disepakati. Boleh di next? Nah, di sini ada pasal UU ITE mengenai transaksi aspek bisnis di bidang TI. Yang pertama itu ada pasal 11. Pasal ini mengatur tentang keabsahan dan kekuatan hukum dari transaksi elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. Ini mencakup semua aspek transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk kontrak, perjanjian, dan bentuk-bentuk transaksi lainnya. Yang kedua itu ada pasal 28A UU ITE. Pasal ini berhubungan dengan pelindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Pasal ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses dalam transaksi elektronik, serta mewajibkan pihak-pihak yang melakukan pengolahan data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut. Oke, next. Itu selanjutnya ada peran dan tanggung jawab penyelenggara layanan elektronik. Nah, yang pertama ini ada keamanan data. Penyelenggara layanan elektronik bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data pengguna dan sistem elektronik. Nah, mereka ini harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, ataupun pencurian, ataupun kerusakan. Terus yang kedua itu ada perlindungan data pribadi. Penyelenggara ini wajib melindungi data pribadi pengguna sesuai dengan aturan UU ITE. Ini itu termasuk memastikan bahwa data pribadi ini tidak disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin. Terus yang ketiga ini ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini penyelenggara ini harus transparan dalam memberi informasi kepada pengguna dan bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. Ini berarti mereka harus memberikan informasi yang jelas untuk memberikan informasi yang tentang bagaimana data digunakan dan apa yang akan terjadi jika terjadi pelanggaran. Boleh di next. Selanjutnya ini ada peraturan Bank Indonesia. Nah, yang pertama ini ada keamanan. Keamanan ini adalah kayak peraturan bank Indonesia ini mengatur aspek keamanan dalam penyelenggara internet banking, meliputi sistem keamanan dan protokol. Terus transaksi. Nah, transaksi ini apa ya? Kayak peraturannya itu mengatur tata cara transaksi elektronik melalui internet banking, termasuk autentikasi pengguna, mekanisme pembayaran, dan proteksi terhadap penipuan. Terus selanjutnya itu ada pelayanan. Pelayanan ini peraturan yang menetapkan standar pelayanan internet banking, yaitu meliputi responsivitas terhadap keluhan dan penyediaan informasi yang lengkap. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, bank ini wajib mendokumentasi semua proses dan transaksi terkait dengan internet banking, termasuk login akses, data transaksi, dan data pengguna. Terus, boleh dilanjut, Radia. Oke.
Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam UU ITE. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip konsen. Prinsip konsen berarti bahwa pengumpulan data harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data. Ini berarti bahwa kita harus memberikan izin eksplisit sebelum data kita dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas berarti bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti bahwa penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan aman dan sesuai dengan peraturan. Oke, selanjutnya yaitu ada kewajiban bank dalam penyelenggaraan internet banking. Di sini ada 4 kewajiban dari bank sendiri. Itu yang pertama ada verifikasi identitas pengguna. Bank wajib melakukan verifikasi identitas pengguna untuk memastikan keabsahan akses ke layanan internet banking. Ini berarti bahwa bank harus memastikan bahwa orang yang mengakses akun adalah benar pemilik akun. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menggunakan KTP, biometrik, atau metode lainnya. Kemudian yang kedua ada keamanan sistem dan data. Bank juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem dan data pengguna. Mereka harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi sistem mereka dari serangan cyber dan melindungi data pengguna dari akses tidak sah atau pencurian. Ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi, firewall, dan monitoring sistem yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada penyediaan informasi. Bank wajib memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami kepada pengguna tentang layanan internet banking. Ini termasuk informasi tentang cara menggunakan layanan, kebijakan privasi, dan langkah-langkah keamanan yang perlu diterapkan. Informasi ini harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua pengguna. Kemudian yang keempat ada penanganan keluhan. Nah, di sini bank wajib menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses dan responsif terhadap permasalahan pengguna. Ini berarti bahwa bank harus memiliki sistem untuk menerima dan menangani keluhan dengan cepat dan efisien, serta memberikan solusi yang memadai untuk setiap masalah yang muncul. Sebagai penutup, poin-poin dari RUU ITE dan Peraturan Bank Indonesia memberikan kerangka regulasi yang komprehensif untuk tata kelola transaksi dalam dunia TI. Regulasi ini dirancang untuk melindungi pengguna, memastikan keamanan data, dan mendorong perkembangan layanan digital di Indonesia. Sebagai rekomendasi, penting bagi semua pihak, baik penyelenggara layanan maupun pengguna, untuk mematuhi regulasi ini. Penyelenggara layanan harus memastikan bahwa mereka mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai dan transparan dalam operasional mereka. Sementara itu, pengguna juga harus tetap waspada dan melindungi data pribadi mereka, serta mengikuti praktik terbaik dalam melakukan transaksi elektronik. Dengan bekerja sama ini, dapat diciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu panduan lengkap memulai bisnis. Memulai bisnis merupakan langkah berani. Panduan ini akan membantu Anda melewati tahapan awal dengan sukses. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memulai bisnis dari nol. Mulai dari penetapan struktur bisnis hingga manajemen keuangan dan strategi pemasaran. Oke, yang pertama ada prosedur pendirian bisnis. Untuk memulai bisnis yang sukses, kita harus mengikuti beberapa prosedur penting. Yang pertama ada penerapan struktur bisnis. Pilih jenis perusahaan yang sesuai, seperti
CV, PT atau perorangan, dan tentukan kepemilikan serta struktur organisasi. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan dokumen. Kumpulkan dokumen penting seperti KTP, NPWP, akta pendirian, dan lain-lain sesuai persyaratan. Selanjutnya yang ketiga, pendaftaran. Daftar ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha lainnya. Kemudian yang keempat, pembukaan rekening bisnis. Buka rekening bank atas nama perusahaan untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan transaksi bisnis. Selanjutnya ada kontrak kerja. Nah, yang pertama itu ada ketentuan kerja. Tentukan masa kerja, gaji, tunjangan, dan hak karyawan secara jelas dan terstruktur. Kemudian yang kedua ada kewajiban dan tanggung jawab. Tetapkanlah kewajiban dan tanggung jawab karyawan dan perusahaan dalam menjalankan tugas. Kemudian yang ketiga, aturan kedisiplinan. Tetapkan aturan kedisiplinan dan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan. Kemudian yang terakhir, penyelesaian sengketa. Tentukan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara karyawan dan perusahaan. Selanjutnya ada prosedur pengadaan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Tentukan kebutuhan dan spesifikasi barang atau jasa yang akan dipesan. Kemudian yang kedua kita pengumuman. Kita melakukan publikasi pengumuman pengadaan secara transparan dan terbuka. Kemudian yang ketiga evaluasi. Evaluasi penawaran dari pemasok berdasarkan kualifikasi dan harga. Kemudian yang terakhir ada pemilihan. Pilih pemasok terbaik yang memenuhi persyaratan dan berikan kontrak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Oke guys, jadi materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontak bisnis. Berikut adalah beberapa kontak penting dalam bisnis yang dapat membantu Anda dalam berbagai aspek operasional. Pertama, itu ada John Smith, CEO. Sebagai CEO, John Smith bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan operasional perusahaan secara keseluruhan. Anda dapat menghubungi beliau di bla 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 atau di email John Smith Company untuk hal-hal terkait kebijakan perusahaan dan keputusan strategis. Kemudian contoh keduanya yaitu ada Jane Doe, yaitu sebagai jabatannya adalah marketing manager. Nah, Jane Doe ini memimpin tim pemasaran dan bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan promosi produk atau jasa perusahaan. Kemudian yang ketiga ada Peter Jones yang berjabatan sebagai Finance Director. Nomor teleponnya sekian dan emailnya sekian. Nah, dia ini bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan termasuk pengeluaran, pendapatan, dan investasi. Untuk informasi terkait laporan keuangan, perencanaan anggaran, atau kebijakan keuangan, Anda dapat menghubungi beliau. Peter Jones. Oke, next. Kemudian fakta integritas. Nah, di sini ada transparansi, yaitu bersikap jujur dan terbuka dalam semua aktivitas bisnis, baik internal maupun eksternal. Transparansi membantu membangun kepercayaan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Pastikan semua laporan dan komunikasi dilakukan dengan jujur dan tidak ada informasi yang disembunyikan. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan bisnis. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tanggung jawab mereka dan siap mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Ini juga membantu menciptakan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil. Kemudian yang ketiga ada kepercayaan. Membangun hubungan bisnis yang kuat berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Kepercayaan adalah dasar dari kerjasama yang sukses dan jangka panjang. Pastikan
Pastikan Anda selalu memenuhi janji dan berusaha memberikan yang terbaik untuk mitra bisnis Anda. Kemudian yang keempat yaitu ada etika, menerapkan nilai-nilai etika dalam menjalankan bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Next. Oke, selanjutnya ada perizinan dan legalitas. Di sini ada perizinan umum, ada NIB, SIUP, TDP, izin operasional, dan lain-lain sesuai jenis usaha. Kemudian ada perizinan khusus, yaitu ada izin lingkungan, izin tenaga kerja, izin kesehatan, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kemudian ada aspek legal. Nah, di sini ada akta pendirian, anggaran dasar, peraturan perusahaan, dan dokumen hukum lainnya. Oke, next. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik sangat penting untuk mengatur alur kerja dan tanggung jawab dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa posisi kunci dalam struktur organisasi. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer, yaitu tugasnya adalah memimpin dan mengawasi operasional perusahaan secara keseluruhan. CEO bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Kemudian ada marketing manager yang memimpin strategi pemasaran dan promosi produk atau jasa. Marketing manager bertanggung jawab atas pengembangan dan melaksanaan kampanye pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat brand perusahaan. Kemudian ada finance director, yaitu mengatur keuangan perusahaan termasuk pengeluaran, pendapatan, dan investasi. Finance director juga bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan perencanaan anggaran untuk memastikan kesehatan finansial perusahaan. Kemudian ada operation manager, mengelola operasional perusahaan sehari-hari seperti produksi dan distribusi. Operation Manager memastikan bahwa semua proses operasional berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan standar kualitas yang diterapkan. Next. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang manajemen keuangan. Di manajemen keuangan ini ada 3 ya guys. Nah, yang pertama itu ada laporan keuangan. Apa sih fungsinya laporan keuangan itu, Bang? Nah, saya kasih tahu. Laporan keuangan itu seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, yang kedua nih, ada manajemen kas. Nah, ini manajemen kas urgent nih. Wajib banget nih. Manajemen kas ini fungsinya itu adalah mengelola arus kas masuk dan keluar untuk memastikan likuiditas perusahaan. Manajemen kas yang baik membantu menghindari kekurangan kas dan memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan. Itu guys fungsinya. Nah, kemudian nih yang ketiga, ini juga nggak kalah penting dari 2 yang lainnya. Nah, ini tuh justru yang paling penting, yaitu ada perencanaan anggaran. Karena kita harus merencanakan anggaran supaya tahu ke depannya kita pengen ngapain. Nah, apa sih fungsi perencanaan anggaran itu? Yaitu membuat anggaran untuk mengendalikan pengeluaran dan mencapai target keuangan. Perencanaan anggaran yang baik membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efisien dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Itu dia guys, penting banget. Jadi kita merencanakan anggaran supaya nggak kelebihan dan nggak kekurangan. Mungkin sekian, sudah jelas kan teman-teman semuanya? Oke, jelas, nggak ada yang jawab. Oke, next. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada analisis pasar, yaitu kita harus memahami target pasar, memahami kompetitor, dan memahami tren pasar terkini agar kita tahu apa yang harus kita target dan apa yang harus kita lakukan supaya bisa mengikuti tren dan bisa mengalahkan para kompetitor-kompetitor ini ya guys. Oke, mungkin itu di
penjelasan analisis pasar. Kemudian yang kedua ada penentuan posisi. Nah, dalam penentuan posisi adalah tentukan posisi bisnis di pasar dan berikan nilai tambah yang unik. Jelasin. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran. Pilih strategi pemasaran yang sesuai seperti digital marketing, branding, atau sales. Nah, kemudian yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi hasil dan buat penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya udah mau dengerin podcast kita, mau dengerin penjelasan kita yang sangat bermanfaat ini. Oke, langsung saja saya tutup ya, mewakili teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.